Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara Medan. Baik, sahabat sekalian, ini merupakan video ke-7 ya dari playlist membangun sistem informasi laundry menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan konsep OOP. Kalau di YouTube kita ada kita posting dengan course. Oke. Di sini ada PHP course mulai dari yang pertama. Kita lihat dulu. Oke, ini yang pertama, video yang pertama ini. PHP course tampil data sistem informasi laundry. Kemudian ada PHP course input data sistem informasi laundry dan yang ketiga ada edit data. Ini bagian dari tampil data yang pertama, kemudian ini input data, selanjutnya edit data ya. Oke, untuk 3 video sudah saya upload di YouTube. Silakan ya mudah-mudahan bisa jadi referensi. Silakan diikuti dan bisa membangun sistem informasi laundry sederhana ini menggunakan pasang pemrograman PHP dengan konsep OOP yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, sahabat sekalian, untuk materi kita di pertemuan ataupun video ke-7 ini, kita akan coba buat halaman untuk login. Nah, oke, login ya, login. Ya. Oke, ini salah satu yang penting tentunya bagaimana mengamankan halaman dari sistem kita ini dari orang-orang yang semestinya tidak menggunakan sistem. Nah, kan itu loginnya. Oke. Pertama sekali tentu kita butuh tabel untuk pengguna user. Di sini sudah saya siapkan biar videonya juga tidak terlalu panjang. Untuk sebelum-sebelumnya silakan sahabat sekalian yang belum sempat menyaksikan, silakan tadi ke video-video sebelumnya yang sudah saya upload via YouTube, kemudian diikuti mulai dari tampil data, input, edit, delete, kemudian ada penggunaan dari data tables, dan sudah ada data tables, kemudian ada juga select option dynamis. Oke ya. Selanjutnya untuk video kali ini kita akan coba membangun halaman untuk login. Oke, langkah selanjutnya adalah tentu kita buatkan halaman untuk login sesuai dengan data yang sudah kita sediakan di tabel user ini. Oke, selanjutnya kita ke bagian folder system. Silakan buat file baru, kita kasih namanya login.php. Oke, nama prosesnya tidak saya buat di ujung. Kalau sebelumnya kan gayanya itu ada input, tampil, edit proses ya, dan delete. Nah, karena dia cuma satu ya, saya buatnya satu saja gitu. Oke, untuk contohnya mungkin saya ambil di bagian input. Nah, pada dasarnya kan untuk input data juga ya itu ya kan. Oke, bagian login ini saya buat satu buah halaman untuk login atau namanya halaman ini kita lengkapi dengan HTML yang sekalian. Ini kemudian formnya kita masukkan ke dalam. Kita kasih judulnya misalnya login system. Login sistem informasi laundry ya. Sini login system. Login system. Form action
Nanti kita arahkan ke login proses method post. Kemudian untuk inputnya di sini biasa kita gunakan 2 input. Yang pertama tentu ada username, input type-nya misalnya di sini kita sesuaikan dengan database user underscore name misalnya, user underscore name. Kemudian di sini mungkin tidak ada saya bahas kemarin bagian dari properti input ini, misal ini wajib diisi. Jadi kita tambahkan di sini required. Nah, required artinya ini wajib diisi. Jadi nggak boleh dia klik langsung itu, harus diisi. Kemudian selanjutnya ada password. Password, tipenya password. Password punya tipe sendiri. Name-nya user underscore password. User underscore password. Kemudian selanjutnya ada type submit. Submit name-nya misalnya btn login gitu kan. Juga btn proses boleh juga. Proses terserah. Ini kita kasih namanya login. Oke. Form, oke. Ini berarti halaman untuk loginnya sudah bisa kita lihat. Di sini kita ada di localhost atau ini saja, ini kita ganti dengan login.php, login.php. Oke, ada login, username dan password kemudian login. Nah, jadi ini tadi required, ini harus diisi gitu. Nah, sama juga dengan password misalnya required harus diisi juga. Jadi kalau ini saya login, nah dia minta lagi. Bahwasanya ini harus diisi. Kemudian type password tadi ini tipe password pengetikan ataupun huruf yang kita ketikkan tidak terlihat, hanya dalam bentuk titik-titik atau bulatan saja. Oke, selanjutnya ini kita proses tentunya ada di sini login proses. Sebelum kita proses, kita bangun satu buah kelas khusus untuk login. Oke, silakan ke up. Kita buat satu buah kelas baru namanya login.php. Untuk cara ataupun urutan-urutannya sama dengan yang sebelumnya. Kita buatkan namespace, kemudian ada koneksi juga tentunya, kemudian nama kelasnya apa. Ini saya ambil yang bagian simpan saja sampai ke atas, saya sesuaikan di sini. Namespace sama, koneksi sama, kelas login. Send koneksi. Ini tampil boleh aja sih. Tapi di sini misalnya proses gitu aja lah. Karena dia hanya satu bagian ini saja. Gitu. Ataupun kalau seandainya kita mau nanti buat apa metode-metode yang lain ya tentu bisa disesuaikan dengan fungsinya gitu. Select bintang from TB users. TB users. Oke. Where. Nah, where yang kita kirim di sini ada dua. Ini saya tutup. Ada username sama password. Berarti di sini kita buat dua buah variabel di sini. Satu user underscore name sama dengan post user underscore name dan satu lagi user password. Password user password. Oke. Ini kita tutup dulu biar nggak nampak errornya. Ada username dan password. Berarti di sini where username sama dengan titik dua username and user password sama dengan user password.
Selanjutnya prepare dan bin paramnya juga kita tambahkan sama seperti sebelum-sebelumnya. Saya copy aja biar lebih cepat. Di sini bin param, username, dan satu lagi user password. Oke, secure-nya sama. Datanya cuman satu saja ini. Berarti dia mirip-mirip edit ya. Ya walaupun di sini dalam bentuk select bintang, tapi bintang semua filenya gitu. Berarti di sini kita ambil yang ini saja. Oke. Nah, satu ya. Terus empty fetch. Nah, di sini yang paling penting adalah kalau seandainya usernya ada, ini ada usernya, tidak kosong, maka tampilkan row. Kalau misalnya tidak ada yang pakai username dan password yang dia cari, misalnya buat warning atau balikkan lagi ke login. Berarti di sini if iya ini sudah row-nya, if-nya di bawah row. Jika if tidak empty row, nah berarti ada datanya gitu. Jika tidak kosong berarti datanya ada. Di sini else-nya boleh kita balikkan ke misalnya ke header atau kita balikkannya di proses saja. Bisa juga. Ini misalnya di proses. Kita balikkannya di sini. Kemudian data row-nya bisa juga kita buat di sini gitu. Jadi ini kita balikkan ke return-nya ke row aja. Boleh juga gitu. Jadi opsinya banyak ya. Tidak hanya satu opsinya, ini bisa kita return ke row. Jadi row-nya nanti akan kita periksa dari login proses. Oke ya, ini sampai di sini saja. Nanti opsinya kita buat yang bagian kedua saja. Boleh langsung periksa di sini atau kita periksanya di proses. Oke, ini username password. Select bintang from TB users where username and password. Berarti harus dua ini harus terpenuhi ya. Username, user password, execute row, empty fetch, return row. Oke. Selanjutnya kita ke login underscore process.php. Dari halaman login tadi di sini kita diarahkan ke login proses. Berarti kita panggil kelas yang sudah kita buat sebelumnya login. Ini juga saya copy saja ya. Saya copy ke sini. Copy ke proses. Di sini ada require koneksi sama, kemudian require login. Login, kemudian di sini saya kasih namanya log gitu aja ya. Kalau mau panjang-panjang boleh gini, login. Ini login. Login sama new up login. Login. Oke, if is set post btn simpan, di sini btn proses. If is set btn proses, berarti ini satu aja. Login proses. Nah, ini login proses. Login proses. Sini boleh kita buatkan satu buah data misalnya cek. Nah, gitu. Login proses. Cek sama dengan login proses. Oke, berarti nanti hasil dari ini return raw. Login proses hasilnya adalah raw yang ini. Oke. If
Misalnya if tidak empty check, nah gitu. Atau ini ada, nah boleh juga gitu. Ada login proses check. Jika tidak kosong, kita diarahkan ke, misalnya ini kita diarahkan ke index, location index. Else artinya nggak ada yang apa, nggak ada data loginnya, kita diarahkan ke login lagi gitu. Login titik php. Oke. Nah itu bisa dipahami ini ya. Ini saya tutup. Ini tadi tampilannya, ini login prosesnya, ini kelasnya. Oke, kita coba tambahkan tabel ini ke php-myadmin. Ada di database laundry, SQL, Go ya. Oke, kita sudah ada TB users. Saya insert secara manual terlebih dahulu karena kita belum punya form inputnya ya. Ini username-nya misalnya admin, password-nya admin, nama lengkap administrator misalnya. Levelnya level 1. Nanti kita bahas ini ya, level ini ya. Go. Oke, ada satu orang. Di dalamnya ada username, password untuk admin. Saya coba ini apakah berhasil gitu kan. Misalnya admin di sini, admin dengan password bla 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 login. Nah, balik ya berarti dia nggak tahu. Nah, login. Nah, sekarang apakah dia tahu? Admin, login. Oke, berhasil. Berarti dia sudah masuk ke dashboard, berhasil loginnya gitu. Karena tadi kalau ini kita acak, tidak berhasil loginnya. Kalau ini kita masuk betulan, admin login, diarahkan ke halaman dashboardnya. Oke, berarti proses loginnya berhasil. Oke, prosesnya aja ini. Username dan passwordnya sudah bisa kita proses dia berdasarkan username dan password. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana sistem mengingat siapa yang login? Nah, gitu. Bagaimana sistem itu mengingat siapa yang login? Oke, untuk mengingat itu kita gunakan perintah session. Oke, saya tambah di sini saja ya. Satu lagi di sini. Namanya misal file config.php. Nah, jadi file ini khusus kita masukkan misalnya untuk settingan-settingan mungkin yang kita butuhkan di dalam sistem. Jadi kita buat satu buah file baru misalnya. Di sini saya buat file namanya config.php. Dia juga dalam bentuk kelas. Saya buat di sini satu buah kelas baru namanya config. Ini juga ini kelasnya config. Oke, di dalam construct ini misal properti ini tidak perlu. Di dalam construct saja saya tambahkan misalnya untuk mengingat login kita perlu session namanya. Jadi di sini kita aktifkan session start. Kita perlu memanggil session start di dalam config. Ini letaknya saya buat di dalam construct saja ya. Session start. Oke. Berarti ini ketika misalnya kita letakkan
eh, diproses misalnya di sini eh, apa namanya, username-nya siapa, password-nya apa, nama lengkapnya apa, itu bisa kita letakkan di sini. Jadi kita panggil juga di sini satu buah file lagi, tapi di ing ya. Ini aja biar dekatan. Boleh di atas ini aja, config php untuk play start. Jadi saya buat di dalam satu buah file baru. Ini diproses ya, biar dia ingat. Oke, kemudian di sini karena hanya menjalankan config saja, saya bisa buat new uh, ing config gitu aja. Oke, kayak gitu aja. Biar yang config-nya ini jalan gitu aja ya. Ing config. Oke, sekarang if tidak empty, check. Nah, check ini bisa saya apa namanya? Saya uraikan. Ini kan dalam bentuk apa ini? Array ya. Jadi bisa kita uraikan menjadi gini. Misalnya session untuk nama. Kita coba di sini ya. Dollar session. Saya buat sesuai field aja. User nama lengkap ini. Nama lengkap. Oke, user nama lengkap. User nama lengkap sama dengan check user nama lengkap yang ini. Karena isi login proses tadi, proses ini adalah array ya. Oke. Ini salah satunya nama lengkap. Atau nanti kita buat gini. Kita ingat session mana session user login. Sudah login dia, kita buat ini true. Nah, bahwasanya dia sudah login. Jadi kalau untuk menidakkannya nanti user login false. Nah, gitu. Oke, ini akan diingat kita sudah sampai ke indeks. User nama lengkapnya siapa, kemudian user loginnya sudah true. Termasuk ini ada level. Nih, nah, jadi bisa juga kita buat di sini user level. User level, session user level, user level. Jadi dia level berapa? Kita bisa deteksi dari sessionnya. Dia misalnya level itu kalau misalnya admin, kita buat dia sebagai admin 1. Nah, tadi kan 1. Atau yang level kedua dia sebagai operator. Jadi bisa multi level ya. Oke, user level. Oke, selanjutnya ini letaknya misalnya ini sudah ini admin tadi ya. Oke, betul. Ini letaknya kan di indeks. Ya, jadi indeksnya perlu juga kita panggil. Kalau mau manggilnya dari atas sebenarnya bisa juga. Atau dari body ini bisa juga. Kalau misalnya di dalam main, ya berarti yang di luar ini nggak bisa kita setting session tadi ya kan. Nah, bisa saya buat di sinilah misalnya. Biar dia langsung dari body. Atau dari atas ini juga bisa. Dipilih mana aja lah gitu kan. Di sini kita include atau require one yang di config. Kenapa ini di require? Karena tidak tercover oleh autoload gitu. Sini berarti ing
config.php. Saya langsung gini aja, saya satu bariskan aja. New ing config. Saya tutup. Nah, buat bawahnya bisa juga. One ing config, new ing config. Oke, untuk instan yang ada dalam config. Karena dia construct, ya nggak perlu disebutkan nama metode. Oke, ini contohnya nama ini saya ganti. Nama yang ada di sebelah ini berdasarkan siapa yang login. Nah, misal gini. Ini saya echo sesuai dengan ini session ini, nama lengkap tadi. Copy ke sini, echo, tutup. Seyogianya ini sudah dibaca ini. Karena ketika sampai di login tadi, diproses, ini sudah kita kasih session biar dia ingat siapa yang login. Jadi ketika di index, sessionnya sudah kita aktifkan di sini, kemudian kita echo kan session yang sudah diingatnya. Coba kita reload. Nah, gitu. Jadi ini berdasarkan yang ada di nama lengkap ini, serta levelnya gitu. Levelnya juga bisa kita letakkan. Home ini juga bisa, karena dia di bawah ini semua. Saya bisa letakkan di main, dia kan main itu ya. Ini selamat datang. Nah, nama lengkap. Saya reload sesuai dengan sessionnya. Gitu. Jadi siapa yang login, nah itulah yang muncul namanya di sini. Gitu kan. Selamat datang yang login. Gitu. Kemudian begitu juga untuk level. Ini misalnya lihat level 1. Level 1 boleh lihat semua. Kalau misalnya operatornya hanya sampai pelanggan dan layanan. Atau transaksi saja, pelanggan dan layanan nggak bisa. Gitu. Ini bisa juga di if aja gitu. If sederhana bisa juga di sini. Contoh yang operator anggap saja bisa nanti melihat home sampai transaksi. Tapi ada satu lagi TB user misalnya. Jadi user hanya boleh ditambahkan oleh admin. Nah, saya buat di sini satu lagi namanya user pengguna ya. Di sini nanti ada user tampil misalnya. Nah, sekarang user ini hanya boleh dilihat oleh admin. Ini kan admin posisinya. Oke, sekarang saya tambah manual dulu satu lagi. Operator. Username operator, password operator, namanya di sini operator juga. Operator. Ya, namanya operator aja lah dulu ya kan. Level 2 gitu kan. User aktifnya satu gitu. Nanti user aktif ini kalau seandainya dia nggak digunakan lagi nggak perlu dihapus, tapi nonaktifkan aja. Go. Oke, di sini statusnya dia level 2 gitu. Jadi cara sederhananya, ini cara sederhana tentunya. Ini kita deteksi aja siapa yang login levelnya gitu. User level. Jadi di sini bisa ditambahkan misal if user level yang ini user level if user level besar dari 1, anggap aja nanti ada 2, 3, 4. Nah, itu tercover juga. Jadi nggak usah sama dengan 2 khusus operator. Misalnya hanya 1 yang boleh. Buat aja user level besar dari 1, misalnya boleh lihat ini. Di bawah. Jadi kalau yang ini if session levelnya ini kecil dari 2 lah, tampil artinya tampil itu gitu. Kecil dari 2, dia harus 1 ya kan. Kecil dari 2, 2-nya nggak masuk. Kalau masuk kecil sama. Oke, kita coba lihat hasilnya apakah dia berhasil.
Oke, ini kita ke login lagi tentunya, login. Logout-nya belum kita buat ya, jadi kita ke sini aja. Apakah nanti bisa login lagi? Bisa, nanti ditimpanya. Ini operator, operator, pas operator login. Oke, operator nggak bisa lihat karena kenapa? Karena ini hanya untuk level 1 gitu. Tapi ketika admin tadi yang masuk, nah ya ini admin, login, maka usernya ada gitu. Ada user di sini karena levelnya adalah level 1. Kecil dari 2 ya berarti yang bolehnya 1, 3, 4, 5 nggak boleh juga. Oke, sahabat sekalian, mungkin itu yang bisa kita oh sekalian aja lah ya, sekalian-sekalian logout-nya, logout. Logout-nya kita buat di sini satu buah ya, satu buah metode namanya logout. Oh, boleh gitu ya. Session start. Coba kita tes di sini. Public function logout. Atau di login tadi aja ya. Nggak usah di ya, boleh di loginnya kita buat logout bisa ya, biar dia rapi ya. Ini cukup config aja di sini. Kita buat di login aja di sini. Oh, apa ya? Ya. Public function. Public function logout. Logout. Logout itu ya tadi sessionnya sudah dimulai di sini session destroy gitu saja. Session destroy. Tapi yang apa namanya session startnya tadi harus dimulai juga ya. Atau kalau mau buatnya ya karena di indeks ini sudah start, ya kita bisa buat aja di sini langsung aja session destroy. Kemudian kalau kita buat di sini berarti kita perlu kelas login tadi ya. Oh, bisa. Ini vendor auto load kok kita. Lupa. Session desktop logout. Jadi di sini kita bisa buat di indeks satu lagi ke bawah namanya logout. Refnya ke mana kita buat refnya ke login proses lah ya. Kok refnya login proses? Kita sambil mikir. Ini refnya kita buat ke atau oke, kita buat ke file baru saja. Misalnya ini kita arahkan ke logout.php. Nah, berarti kita butuh file baru ya, namanya logout. Sini kita buat satu buah file baru namanya logout. Kemudian logout ini memanggil kelas login tadi ya. Berarti dia butuh config ini sama login. Karena ada di login tadi ya. Ini saya copy ya ke logout. Nggak semua kita pakai. Ini koneksi nggak perlu, login perlu. Nah, gini dia.
Config untuk mengaktifkan session-nya, login-nya kita ada di logout-nya ada di login tadi. Jadi di sini ini oke. Login sama dengan new app login oke. Baru kita login logout. Setelah di logout baru kita arahkan ke login. Di logout dulu gitu, baru di arahkan ke login. Ya. Config login logout. Oke. Di sini tadi kita simpan, kita arahnya ke logout gitu saja ya. Logout ada satu buah file baru. Coba kita tes. Reload. Sekarang kita logout. Koneksi not found. Kita lihat di logout. Kita perlu karena di config-nya ada koneksi. Ya, kita tambahkan saja ini. Karena di config dia ada koneksi. Atau kita buat di config saja. Agar tidak memanggil login lagi ya kan. Bisa gitu juga. Di config saja lah kita buat ini. Ini login oke. Config. Sini ada logout. Jadi di logout itu ini nggak kita panggil lagi karena memang tidak kita gunakan. Ini boleh kita buat ke config. Gitu. Oke, jadi kita panggil logout yang ada di config. Nah, coba kita tes logout. Ini admin. Oke, berhasil logout. Oke. Masuk ke username. Admin. Ini bla 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 bla. Tidak bisa. Operator login bisa. Sekarang nggak ada, logout ada. Oke, admin login. Oke, berhasil. Kemudian logout. Oke, itu saja yang mungkin kita bahas untuk login. Ada 2 lagi yang perlu kita amankan di sini, tapi videonya kayaknya sepertinya terlalu panjang nanti. Kita bahas di di kesempatan yang berbeda. Artinya untuk menyempurnakan. Apa yang kita sempurnakan? Yang pertama, kalau misalnya di sini kita belum login, tapi tetap bisa masuk ke indeks ya kan. Berarti ini harusnya kita halangi. Bagaimana menghalanginya? Menggunakan session tadi. Kalau misalnya sessionnya belum kebaca, ya nggak boleh masuk ke indeks gitu. Kalau ini kan boleh saja. Memang loginnya sudah berhasil, tapi halaman indeks tetap bisa dibuka tanpa login. Ini apa yang error-error ini? Ini error-error ini karena kita belum login. Di sini dia mempertanyakan sessionnya gitu. Ini apa ini? Ini apa? Warning, ada warning, makanya dia error. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua adalah enkripsi password. Nah, kali ini kan passwordnya nampak. Password ini perlu dienkripsi, tapi kita bahas saja di kesempatan yang berbeda. Oke, kita summary. Di database kita tambahkan satu buah tabel baru namanya tab users, user ID, username, password, nama lengkap, level, sama aktif. Ini aktif nggak ada, belum ada kita bahas tadi ya. Jadi aktif ini bisa ditambah saat login. Kalau usernya aktif lanjut, kalau tidak aktif ya enggak, jangan lanjut. Nah, bisa juga gitu ya. Kemudian di halaman untuk loginnya kita buat satu buah file baru namanya login.php. Ada user dan password, kemudian ada tombol di sana. Ini satu buah halaman sendiri. Kemudian kita buatkan kelas untuk login, nama metodenya proses. Dari sana username dan password yang dibahas. Jadi nanti kalau misalnya pakai aktif itu boleh tambahkan satu lagi, n user aktif sama dengan 1 misalnya.
Oke, bisa juga gitu atau di prosesnya. Kalau misalnya, tidak aktif ya balik lagi ke login misalnya, bisa juga kayak gitu ya, atau end-nya ditambah, ya opsinya banyaklah gitu kan. Kemudian ini tadi, ke login proses, kita perlu config, ini baru ini belum ada di video sebelumnya, untuk mengaktifkan session. Sebenarnya bisa aja sih tambah satu buah file, kita buat di login proses ini tambah di sini aja gitu, session, start di sini boleh boleh aja sebenarnya gitu. Ini dibuat hanya biar dia lebih rapi saja dan, plotnya masing-masing sudah jelas gitu. Ini config, jadi nanti di config ini banyak kita bisa kita tambahkan yang lain-lain selain dari yang ini saja ya kan. Nah, jadi untuk pengembangan ke depannya biar siap-siap, selanjutnya ada, mmm, di indeks, oke di indeks tadi bisa kita tambahkan config-nya dulu biar session start, kemudian ada di sini misalnya, menampilkan session user nama lengkap. Kemudian untuk logic di sini kalau seandainya levelnya, tidak sama dengan satu, nah atau gini tadi, tidak sama dengan satu bisa juga atau kecil dari 2, maka nggak boleh lihat user misalnya. Nah, jadi levelnya bisa diatur. Kemudian ada logout, logout ini hanya untuk menghancurkan session-nya saja. Nah, ya, menghancurkan, destroy session destroy. Logout, kemudian membalikkan ke titik PHP. Di main ini tadi bisa ditambahkan session-nya agar sesuai dengan data yang login. Kalau ini tadi kita, mana tadi ini saya login dari operator, copy login operator, di sini namanya operator. Oke, adik-adik sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video ke-7 ini, mudah-mudahan bisa jadi referensi dan tetap semangat ya. Oke demikian, yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.